Halo, apa kabar? Para sahabat peziarah, Anda sehat semuanya? Tentu saja bukan? Saya berharap saat ini Anda sehat-sehat semuanya, kendati Anda tinggal di rumah atau banyak aktivitas di rumah dan segala aktivitas juga dibatasi karena tidak boleh bertemu dengan banyak orang ya. Ya, memang kita harus terima seperti itu saat ini, kita harus terima dan ya, bukan berarti itu tidak, menghalangi kebahagiaan kita, bukan? Tentu saja saya berharap Anda sehat juga, damai sejahtera milik Anda saat ini. Betul, sahabat peziarah? Oke, pagi ini saya mau menyapa Anda secara istimewa karena sudah beberapa hari saya tidak bertemu dengan Anda dan saya rindu sekali bertemu dengan sahabat peziarah. Saya tahu bahwa Anda juga saat ini pasti ada beberapa perjuangan-perjuangan dalam hidup, diliputi oleh kekhawatiran, ya, karena situasi kita dan situasi negara kita tentu saja karena virus corona, sehingga berdampak kemana-mana. Tetapi sebagai orang percaya, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita punya harapan bukan? Kita punya harapan, kita punya semangat, kita punya spirit, kita punya kekuatan dari dalam diri kita yaitu kekuatan dari Tuhan sendiri sebagai ciri khas orang yang percaya. Amin. Iya. Oke, saya mau cerita sedikit bagaimana hari-hari ini saya lewati. Sudah hampir, iya, 1 bulan saya berada di rumah bersama dengan teman-teman sekomunitas saya dan acara rutin ya kami selalu lakukan pagi malam doa, ekaristi dan lain sebagainya. Tetapi yang lebih memprihatinkan adalah jarang pergi keluar, jarang berkontak, jarang berbicara dengan orang, jarang membuat komunikasi dan sangat membatasi diri untuk bertemu dengan orang karena diliputi oleh upaya untuk menjaga diri dari penyebaran virus corona demi diri sendiri dan juga demi orang lain tentu saja bukan? Iya. Eh, Lalu yang lebih menarik bagi saya adalah bagaimana hari-hari kami isi dengan kegiatan-kegiatan yang menurut saya bermanfaat atau bagaimana saya mengisi hari-hari ini eh, dengan kreativitas dan lain sebagainya. Saya mulai dari diri saya sendiri. Saya senang sekali akhir-akhir ini saya belajar banyak membaca, lalu ada browsing di internet tentang pengetahuan-pengetahuan baru yang selama ini jarang saya pelajari, termasuk hal-hal teknis. Sehingga saya merasa terisi ya dan terbuka pikiran saya untuk mengetahui lebih banyak hal dan bukan hanya itu, banyak juga hal-hal lain. Terutama saya senang sekali mendengar, melihat, menonton pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, yang lebih menarik bagi saya adalah beberapa waktu yang lalu saya menyaksikan di sebuah tayangan di media sosial secara live. Ada sebuah keluarga ayah ibu, beberapa anaknya 2 atau 3 kalau nggak salah dan beberapa anak lain yang tinggal di rumah itu dan mereka bahagia sekali. Tahu kenapa mereka bahagia sekali? Itu ayah, ibu, anak-anak, dan semua yang ada di rumah itu terlibat dalam sebuah permainan seperti permainan kita waktu zaman kecil dulu. Main sulap, main sembunyi-sembunyi pakai layar mereka, mereka menyembunyikan diri, bapaknya, ibunya hilang dan itu anak-anak lucu, merasa lucu dan sangat antusias enjoy. Yang saya lihat di situ adalah kreativitas mereka bagaimana mengisi waktu dan itu sangat berguna. Kita ingat hal-hal seperti ini sangat berguna bagi pertumbuhan anak. Itu membuat anak dan orang tua itu sangat akrab. Ikatan emosionalnya semakin dekat, semakin erat dan terutama mereka juga dilatih bekerja sama. Jadi menurut saya sangat kreatif. Bagus sekali. Itu yang luar biasa menurut saya salah satu cara mengisi hari-hari di mana banyak kita tidak bekerja ya tentu saja, banyak tidak bisa melakukan apa-apa aktivitas kita di luar rumah, tetapi bagus kalau mencoba itu demi keluarga, demi anak-anak. Dan tentu saja, suasana positif, suasana energi positif itu pasti mengalir di dalam keluarga, dalam setiap pribadi juga dalam rumah. Happy mereka.
Satu lagi yang senang saya amati saat-saat ini adalah akhir-akhir ini banyak keluarga-keluarga Kristiani, setiap hari Minggu mereka melakukan namanya ibadat di rumah. Karena situasi, ya kondisi kita saat ini tidak memungkinkan kita, berkumpul di dalam gedung gereja. Dan yang menarik di sana adalah luar biasa, seolah-olah telah berdiri gereja-gereja kecil yang baru di setiap rumah tangga Kristiani saat ini. Ada yang memimpin ibadat, ada yang memberi renungan, ada yang baca kitab suci, ada yang memimpin lagu, bahkan saya lihat kemarin ada yang vokal grup dalam jumlah kecil, tidak seperti hari Minggu. Dan tentu saja tujuannya pasti jauh dari tujuan untuk memamerkan diri. Tidak. Tapi mereka lakukan semata-mata untuk memuji Tuhan. Dan itu yang menarik, saudara-saudara, sahabat peziarah, yang saya amati itu luar biasa. Kenapa? Setiap orang mengambil peran dan berpartisipasi yang tadinya jarang melakukannya, mesti tiba-tiba sekarang mereka bisa melakukan. Yang lebih luar biasanya lagi yang saya amati adalah mereka atau keluarga-keluarga Kristiani tidak tergantung lagi secara penuh kepada pemimpin-pemimpin ibadat di gereja. Pada umumnya sebelumnya, ya kalau nggak ada pemimpin ibadat, ya sudah nggak usah ibadat. Kan nggak ada pemimpinnya. Sekarang di setiap rumah ada pemimpin-pemimpin ibadat yang hebat dan tangguh menurut saya. Dengan gaya mereka sendiri. Ya tentu saja bagi keluarga Katolik, tentu saja ini tidak bisa dilakukan sepenuhnya karena tidak ada perayaan Ekaristi. Tapi ibadat sabda, luar biasa, bagus sekali. Sekarang kita dibantu dengan live streaming ya, misa live streaming. Oke lah, bagus, tapi yang lebih penting bagi saya adalah di dalam keluarga itu ada sebuah kegiatan dan mereka mandiri untuk memimpin ibadat mereka setiap hari Minggu. Ini luar biasa. Salah satu cara mengisi hari-hari itu menurut saya sangat kreatif. Saya pribadi, saya sedih saat ini. Satu keluarga tadi pagi saya doakan dalam perayaan Ekaristi karena ayah dan ibu itu positif kena corona. Sementara 3 anak mereka belum, dan saya harap tidak. Dan itu sedih ya. Saudara-saudara, dalam situasi seperti ini tentu saja saya berdoa selalu untuk para saudara, para sahabat saya juga, supaya terhindar dari corona ini. Dan untuk keluarga ini tadi saya juga berharap supaya mereka cepat pulih dan akhirnya bisa sehat dan bisa bertemu dengan keluarga-keluarga. Satu saran saya untuk saudara-saudara atau sahabat-sahabat peziarah dimanapun Anda berada saat ini, waspada dan jaga-jaga diri, berjaga-jagalah, jangan mengabaikan yang namanya virus corona saat ini ya. Kalau namanya harus isolasi diri, ya isolasi diri. Kalau namanya membatasi diri, ya membatasi diri. Jangan nekat, jangan terlalu mengabaikan atau menganggap tidak apa-apa. Kita tahu sekarang masih tinggi itu penyebarannya, masih tinggi juga di Indonesia korban-korban yang baru belum berhenti. Kita berharap dan kita berdoa supaya selanjutnya akan cepat berhenti dan kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Oke, sekali lagi saya menyapa Anda dari sini. Semoga Anda tetap bahagia. Anda bisa menciptakan sesuatu yang kreativitas yang menciptakan energi-energi positif di dalam keluarga Anda. Ya, sahabat peziarah, sampai ketemu.